Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok terakhir untuk menyajikan sebuah materi tentang supervisi. Nah, pertama sekali kita harus ketahui apa itu pengertian dari supervisi. Nah, supervisi dari pengertian etimologis. Istilah ini diambil dari kata bahasa Inggris yaitu supervision yang dimana artinya pengawasan di bidang pendidikan. Nah, di satu sisi juga dari bentuk morfologinya dapat diartikan dalam bentuk kata yaitu super yang artinya atas atau lebih dan sedangkan visi yang berarti lihat titik dan awasi. Supervisi ini bukan hanya memiliki kelebihan keunggulan dan bukan saja dari segi kedudukan, melainkan pula dari segi skill yang dipunyainya. Menurut Wiles menjelaskan bahwa supervisi adalah bantuan dalam perkembangan dan proses belajar mengajar yang baik serta menjelaskan supervisi adalah teknik dan usaha. Nah, rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar seperti goals, material, teknik, method, teaching, student, and environment. Nah, situasi belajar inilah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi. Dengan demikian, layanan supervisi tersebut mencakup keseluruhan aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Dedi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah usaha perbaikan yang merupakan proses bimbingan sesuai perubahan dan kebutuhan masyarakat. Yang maksudnya di situ adalah memberikan petunjuk, mendorong, serta menjelaskan dan membimbing supaya membantu meningkatkan situasi belajar dan mengajar baik itu untuk guru maupun siswa. Dan secara rinci, fungsi supervisi dikemukakan sebagai berikut. 1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah. 2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah. 3. Memperluas pengalaman guru-guru. 4. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. 5. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. 6. Menganalisa situasi belajar dan mengajar. 7. Memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf. 8. Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Terima kasih. Tentang supervisi pendidikan. Yang kedua adalah tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan ialah memperkembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik. Usaha ke arah perbaikan belajar dan mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan, yaitu pembentukan pribadi yang maksimal. Paradigma pembelajaran di kelas yang harus diingat oleh para supervisor adalah kegiatan pembelajaran atau learning bukan mengarah pada mengajar atau teaching. Dalam hal ini dijelaskan bahwa aktivitas pembelajaran berfokus kepada siswa untuk supervisor yang bertugas membantu guru-guru mengelola kelas menjadi kelas yang aktif, kreatif, dan dinamik. Adapun tujuan secara umum dari supervisi pendidikan ini, tujuan secara umum supervisi pendidikan ini adalah untuk memberikan layanan, fasilitasi, dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, pada dasarnya tujuan supervisi pendidikan ini adalah meningkatkan mutu pelayanan sekolah melalui pemberian layanan, fasilitas, dan bantuan kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas mengembangkan kualitas belajar siswa, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mengajarnya, serta mengembangkan potensi kualitas guru. Selain itu, supervisi pendidikan juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan penjaminan mutu sekolah kepada masyarakat dan pihak yang terkait atau stakeholders
tentang mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu untuk mewujudkan kemampuan siswa yang berkualitas tinggi. Ada secara operasional, tujuan supervisi adalah yang pertama membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan dari pendidikan. Yang kedua, membantu guru dan membimbing pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keempat, membantu guru dalam menggunakan metode-metode dan alat-alat. Yang kelima, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang keenam, membantu guru dalam hal menilai kemajuan siswa dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Yang ketujuh, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keempat, membantu guru dalam menggunakan metode-metode dan alat-alat pembelajaran modern. Yang kelima, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang keenam, membantu guru dalam hal menilai kemajuan siswa dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Yang ketujuh, membantu guru dalam rangka membina reaksi mental dan moral kerja dengan tugas yang telah diperolehnya. Yang kedelapan, membantu guru di sekolah guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya. Yang kesembilan, membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara untuk menggunakan sumber-sumber masyarakat dan seterusnya. Yang ke-10, membantu guru agar waktu dan tenaga tercurah sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Adapun menurut Pidata tahun 2019, secara lebih rinci dia menjelaskan tujuan-tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama adalah membantu menciptakan lulusan pendidikan secara optimal dan kuantitas dan kualitas. Yang kedua, membantu sekolah mengembangkan potensi pribadi dan kompetensi sosial siswa dan guru. Yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program-program sekolah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat atau di sekitarnya. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah dalam mendukung meningkatkan mutu sekolah dan mutu pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan supervisi pendidikan itu adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dan dengan cara membantu guru-guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya untuk pembentukan kompetensi akademik, pribadi, dan sosial siswa secara optimal. Baik, saya melanjutkan penjelasan materi kami bagian D, prinsip-prinsip supervisi. Seorang supervisi pendidik dalam melaksanakan tugas supervisi, tenaga kependidikan dan pendidik staf dan guru hendaknya mengacu prinsip ilmiah, yaitu demokratif, kooperatif, dan kreatif. Demokratif adalah menjunjung tinggi azas musyawarah, memiliki jiwa yang kuat, dan sanggup menerima pendapat orang lain. Kooperatif adalah pembelajaran merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang direncanakan untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antara siswa. Artinya, seluruh staf sekolah dapat bekerja sama menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Kreatif ini adalah kemampuan menciptakan ide dan cara baru yang beda dari sebelumnya. Maka, seorang supervisi mampu membina inisiatif guru serta mendorong untuk aktif menciptakan suasana orang merasa amat dapat mengembangkan potensinya. Teknik supervisi yang pertama adalah teknik individual. Teknik individual ini adalah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik itu yang terjadi di dalam ruangan kelas maupun yang terjadi di luar kelas.
Nah, kemudian ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan mengadakan kunjungan kelas. Maksudnya itu mengadakan kunjungan kelas ini melihat lebih dekat tentang situasi atau suasana kelas secara keseluruhan. Jadi, jika apabila dari kunjungan tersebut dijumpai hal-hal yang baik atau kurang baik di kelas tersebut, maka kepala sekolah atau pengawas dapat memberitahu guru atau siswa untuk diajak berdiskusi, kemudian mengadakan observasi kelas. Maksudnya yaitu mengadakan observasi kelas ini adalah melakukan kunjungan yang dilakukan untuk mengobservasi sebuah kelas dengan maksud untuk melihat situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas tersebut. Kemudian yaitu mengadakan wawancara perseorangan. Maksudnya mengadakan wawancara perseorangan ini dilakukan apabila supervisor berpendapat bahwa dia menghendaki adanya jawaban dari individu tertentu. Hal ini dilakukan contohnya yang pertama apabila ada masalah khusus pada individu guru dan tidak boleh didengar oleh orang lain. Yang kedua yaitu apabila supervisor tidak ingin mengecek kebenaran data yang sudah dikumpulkan dari orang lain. Nah, dalam hal ini teknik perseorangan adalah hal yang tepat agar orang yang diwawancarai itu tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang teknik kelompok, yaitu di mana di dalam teknik kelompok ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh sekolah. Yang pertama yaitu mengadakan pertemuan atau rapat. Artinya di dalam supervisi kependidikan juga membutuhkan adanya kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat, yaitu dengan adanya suatu pertemuan yang digunakan untuk saling bertukar pikiran, di mana di dalam pertemuan tersebut juga diharapkan saling menghargai pendapat supaya bisa saling memberikan informasi baik itu untuk sekolah maupun dari masyarakat kepada sekolah. Nah, ketika hal tersebut telah dilakukan, maka seorang kepala sekolah telah atau sudah memenuhi fungsinya dengan sangat baik. Tujuan dari teknik pertemuan atau rapat ini yaitu untuk diberikan kepada seluruh guru dalam satu kali pertemuan melakukan pertukaran pikiran secara umum. Yang kedua yaitu mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Artinya yaitu mengadakan pertemuan secara tidak keseluruhan namun secara kelompok sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Misalnya pertemuan khusus pemimpin antara staf pimpinan saja. Barangkali juga sekolah dapat mengadakan semacam pertemuan khusus yang dihadiri oleh guru-guru mata pelajaran tertentu atau kelompok dengan tugas khusus. Misalnya panitia pembangunan sekolah. Diskusi kelompok juga dapat dilakukan hanya untuk guru-guru bidang studi yang sama jenis. Nah, tujuan dari teknik ini yaitu memberikan bantuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam sebuah tim tersebut. Artinya memberikan solusi-solusi atau masukan yang tepat di dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu mengadakan penataran atau in-service training. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu wadah untuk meningkatkan kemampuan guru dan staf sekolah adalah dengan mengadakan penataran, yang dimana di dalam penataran ini adanya suatu pertemuan yang diadakan untuk menambah pengetahuan serta ilmu bagi guru-guru atau disebut sebagai in-service training. Nah, yang dimana ini di dalam ini yaitu sekolah mengundang seorang narasumber untuk memberikan pengetahuan atau membagikan pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan seorang guru di dalam proses belajar mengajar atau meningkatkan kompetensi mengajar seorang guru. Yang terakhir yaitu seminar. Seperti yang kita ketahui dulu, seminar ini secara umum yaitu
diadakan untuk pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahlinya. Nah, seminar ini juga dapat diadakan di dalam sekolah sebagai salah satu supervisi kependidikan di mana guru akan mendapat banyak pengalaman-pengalaman dari seminar tersebut. Nah, tujuan ini adalah memberikan wawasan baru bagi guru-guru dalam rangka menyingkapi, merespon kebijakan atau isu-isu yang sedang hangat untuk dibicarakan atau sedang berkembangnya. Nah, demikian saja penjelasan dari kelompok kami, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.